Ini ya yang perlu, kadang sepele tapi tidak diperhatikan ya. Ini penggantian mesin baru ya, mesin Cinaan ya, baru yang harga yang murah-murah. Saat kita memasang ya, dengan kedudukannya, perhatikan juga baut ini, baut covernya ya. Bautnya sebenarnya kalau aslinya kan lumayan panjang. Andai kita masang langsung, kita pasang buru-buru, tidak memperhitungkan ya, baut ini bila dipasang ini nembus dengan gulungan ya, numbur gulungan, jadi berakibat fatal ya nanti. Jadi kita ulirkan sekiranya menancap hanya setengah senti ya, hanya menancap setengah senti. Nah, kalau dengan cara saya kasih ring bekas mur baut 10 ya, ini bekas-bekasan ya, untuk ring ya, mengganjalnya ya, bukan diganjal dari depannya di sini, itu tidak. Bisa juga diganjal ring di depan ya, seperti ini ya, ganjal di depan seperti ini ya, boleh. Tetapi alangkah baiknya kita lihat dulu kedudukan ini ya, kedudukan lubang untuk swingnya ya, apakah dia harus berubah atau tidak ya. Bila seperti ini kedudukannya, nah kalau ini kan tadinya ya, kalau ini dipasang di depan, dia terlalu ke belakang. Tuas ini ya, tuas ini dengan lubang ini, dengan lubangnya tidak pas di tengah ya, tidak pas di tengah. Mungkin ya bisa diakalin, nanti dibikin buat lubang baru itu bisa, tetapi lebih baik ya, biar rapi ya, lubangnya biar tetap mulus, nggak dibikin lebar lagi, maka yang dibikin maju adalah yang ini. Ini kasih ring baut ini tadi ya, jadi dia akan bergeser lebih maju itu di samping ya, di samping mengamankan gulungan karena bautnya yang bekasnya itu panjang biar tidak numbur, juga memfungsikan lubang ini pas di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya ini itu. Jadi yang perlu diwaspadai yang paling utama adalah baut ini, bekasnya ini yang terlalu panjang ya, secara otomatis yang paling rawan dia numbur dengan gulungan. Kalau numbur dengan gulungan fatal ya akibatnya, walaupun baru nanti kena, udah hancur nanti ya. Jadi jangan sampai ya, perlu diperhatikan tuh ini ya. Jadi untuk ini lebih maju supaya lubang ini tidak dibikin lubang baru lagi, nanti jelek itu ya. Itu triknya penggantian dinamo baru yang perlu diperhatikan. Soal warna kabel ya, kalau ingin rapi lagi, ini yang dari bekasnya ya, ini bekasnya tak potong, bukan di sambungan di sini yang disambung, tetapi di dalam ya. Memang sedikit membongkar baut-baut itu, tapi kan pekerjaan kita ya, supaya tingkatkanlah kerapian ya, terlihat bagus ya. Sebenarnya bisa dipotong dari atas di sini, disambung di sini boleh ya, kita tidak usah bongkar yang bawah ya, tapi untuk kerapian kita sambung yang di dalam sini. Yang ini bekasnya nggak dipakai, cukup disambung aja di pangkal saklar
Itu nanti akan terlihat rapi. Untuk masalah pemasangan, kalau merek-merek Cinaan yang ada di pasaran yang warna hitam adalah listrik langsung ya. Yang warna hitam adalah listrik langsung, sedangkan ini speed ya. Biru 1, putih 2, merah 3 ya. Seperti itu pemasangannya. Atau disesuaikan dengan bawaannya ya. Letak posisinya bisa dibalik seperti ini. Dari pelan ke kenceng atau dari ke kenceng ke pelan. Boleh. Yang inti utamanya adalah yang warna hitam ya. Ini yang dapat listrik langsung ya. Ya. Semoga paham dan ya menjadi perhatian buat yang suka otak-atik atau penggantian di rumah sendiri ya, mungkin ya, biar tidak ada kerugian yang fatal begitu. Setelah terangkai ya, nah, ininya juga tepat ya, lubangnya ya, sedikit mundur dikit tapi tidak nyangkut ya, bisa naik turun ya. Terus saat memasang keranjang ya, di sini didesain pabriknya sehingga ada lengkungan yang model ini. Posisinya itu harus di atas ya, harus di atas. Karena apa? Fungsinya ini untuk jinjing ya. Untuk jinjing itu kalau kita pegang ini, bukan jinjingnya di sini dipegang diangkat, itu tidak sebenarnya. Dijinjing di sini pun boleh ya, diangkat begini ya. Karena bagian bawah ini plastik ringan, yang paling berat adalah yang motoran kipasnya ini yang berat. Jadi dijinjing begini boleh. Terus untuk masalah ini sudah aman, ini jinjing. Nah, walaupun ini kendalanya sabuk keranjangnya ini ya, itu sudah tidak ada ya, mungkin bekas jatuh atau lepas gitu ya, bekas sabuknya tidak ada ya. Demi untuk kerapian saya gunakan kabel tis ya, kabel tis disilang ya, paling enggak 1 jeruji kita silang begini ya. Ya 1 tis untuk 2 kali putaran lah ya, 1 tis untuk 2 kali putaran, tapi menghimpit 1 jeruji. Supaya apa? Supaya dia tidak bergeser kiri kanan. Kita pasang 4 ini tadi ya, atas 2, bawah 2. Dan seperti ini hasilnya ya, lumayan ya, namanya juga baru walaupun Cinaan ya, kenceng banget ini, kenceng seukuran untuk kipas-kipas ini. Kenapa tidak digulung ulang ya? Karena saya agak sibuk ya. Oh, kipas-kipas juga ada. Toh pengganti kalau yang mesin Cinaan itu murah ya, masih terjangkau ya, selisih sedikit bila dengan yang gulung gitu ya. Kalau gulung ya agak makan waktu. Kalau untuk beli baru juga sudah dapat bahan-bahannya, jadi lebih baik ya tak ganti yang baru saja itu. Yang penting pekerjaan kita selesai, pelanggan puas ya, apalagi ini mesinnya mesin baru ya. Apa keunggulan walaupun merek Cinaan aluminium tapi baru ya, dibanding yang lama nanti kalau digulung? Pertama, bushing asnya masih baru ya, bushing asnya masih baru.
kapasitor baru, swingnya juga baru. Itu apa kelemahannya bila kita gulung ulang? Gulung ulang ada kendalanya, kemungkinan ya kapasitornya juga lemah, nanti ikut ganti, tambah modal juga. Terus swingnya ya, yang untuk geleng-geleng kanan kiri itu ada kalanya rusak, mungkin sudah retak di kaki bautnya, atau bahkan patah, sudah tidak bisa kanan kiri lagi. Itu juga butuh modal penambahan lagi gitu ya, dari as bushing oblak. Jadi bisa kita perhitungkan ya, apakah harus kita ganti atau gulung ulang ya, apakah nanti biayanya membengkak lebih banyak atau tidak. Nanti kalau terlalu banyak membengkak ya biaya modalnya, terus kita nariknya berapa, nanti kalau kita tarik terlalu tinggi usernya pada kabur gitu. Jadi disesuaikan saja ya, apalagi kita baru, kita bilang aja nih udah baru, gantian baru, walaupun merek Cinaan gitu ya. Ini juga merek Cinaan ya, cocok untuk ini. Udah ya, sekian supaya bisa jadi perhatian dan dipahami, apalagi yang nih yang bisa mengganti sendiri di rumah ya bukan tukang servis ya, yang orang rumahan pun bisa ya mengganti kalau kita beli part baru. Yang perlu diperhatikan itu supaya tidak ada kerugian dua kali ya. Yang utamanya tadi baut, bila bautnya panjang ya harus di-ring, bila tidak nanti fatal nanti ya. Semoga bisa dipahami.